Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik, hidup setia, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan berlaku jujur, bertindak adil, bukanlah suatu sikap yang berakibat seolah-olah kita memiutangi Tuhan. Dengan melakukan semuanya itu bukan memiliki arti bahwa kita tidak akan menghadapi pergumulan, kita tidak akan menghadapi penderitaan lagi. Nabi Tuhan, Nabi Yeremia pernah merasa dia sepertinya dicurangi oleh Tuhan. Dia sudah berbuat baik, dia sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia sudah melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dia berada dalam sebuah penderitaan yang tidak berkesudahan, di mana pada saat itu dia harus memberitakan penghukuman kepada umatnya atau kepada bangsanya sendiri. Tentu itu membuat dia dibenci, membuat dia dikucilkan, bahkan tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya. Hal ini menjadi sebuah penderitaan baginya. Itu yang membuat dia seolah-olah dan bahkan dia menuntut kepada Tuhan, mengapa penderitaanku ini tak berkesudahan? Dia mengatakan di ayat sebelumnya bahwa sungguh Tuhan seperti sungai yang curang baginya. Dan dia mulai ragu untuk mempercayainya. Maka ayat 19 ini menjadi jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan ini disimpulkan dengan kembalilah kepada Tuhan, supaya dia dapat meneruskan menjadi pelayan Tuhan dan menjadi lidah bagi Tuhan, maka Nabi Yeremia harus kembali kepada Tuhan. Artinya, dia harus benar-benar meninggalkan seluruh amarah, kekecewaan, dan cara berpikirnya, dan bersujud di bawah kehendak Tuhan, dan mengikuti kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Dia harus mau berubah dari apa yang dia sebut seperti memiutangi Tuhan dengan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Bahkan disebutkan, walau orang-orang sebangsanya nanti datang kepada dia ke dalam anugerah, tapi Yeremia tidak perlu kembali kepada kehidupan sebangsanya itu. Maka dituntut sebuah perubahan hidup kepada apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan, dan senantiasa setia mengikutinya apapun tantangan dan pergumulan yang dihadapi olehnya. Kembali kepada Tuhan adalah jalan terbaik supaya kita dapat merasakan anugerah pertolongan Tuhan di setiap pergumulan penderitaan kita. Kembali kepada Tuhan adalah sikap yang paling baik untuk kita kerjakan, supaya kita dapat dijadikannya kembali menjadi pelayan-pelayan yang dikehendakinya. Menjadi lidah bagi Tuhan, menyampaikan firman-Nya, kehendaknya bagi orang lain. Kembali kepada Tuhan adalah cara terbaik bagi kita, kesempatan terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang berharga di hadapan-Nya. Seberapa berat pun pergumulanmu dan penderitaanmu saat ini, kembalilah kepada Tuhan. Dan biarlah engkau dengan penuh rasa taat
tunduk kepada kedaulatan Tuhan atas segala pergumulan dan penderitaan yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau senantiasa bersedia memakai kami sebagai hamba-Mu. Oleh karena itu kami mau kembali kepadamu, bersujud mengikuti seluruh kedaulatan dan kehendak-Mu. Itulah yang akan kami jalankan dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami, hai dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.